Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andegration Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget udah banyak requestan yang masuk. Hari ini kita akan bahas untuk koin Sentu sama satu lagi dari Merit Circle ya atau BIM. Teman-teman, pembahasan kita akan mulai dulu dari Sentu. Dulu namanya adalah Certic ya. Hari ini diperdagangkan di kisaran level 14.200 dengan tokennya yaitu CTK sudah mengalami kenaikan sampai 11% dalam 24 jam terakhir. By the way, market lumayan positif karena sentimen dari Jerome Powell yang di perdagangan kemarin atau tadi pagi dini hari itu dovish ya terkait dengan kebijakannya dan berbicara tentang penurunan suku bunga yang akan dilakukan di tahun ini, teman-teman. Market Bitcoin dan kawan-kawan lumayan positif. Oke, Merit Circle punya supply beredar sekitar 132 juta CTK token dan saat ini berada di max supply-nya, teman-teman. Nah, dari Sentu sendiri adalah sebuah blockchain yang running di Cosmos ya, di jaringan dari Cosmos, dan juga sudah kompatibel dengan beberapa platform seperti Ethereum Virtual Machine dan juga Hyperledger, teman-teman, yang berfungsi untuk melakukan eksekusi terutama di bidang keamanan terkait dengan beberapa proyek seperti DeFi, NFT, dan juga DAO atau Decentralized Autonomous. Kalau kita perhatikan, Sentu ini sudah melakukan upgrade keduanya menjadi Sentu 2 dan sekaligus dia mengganti namanya. Artinya ekosistem dari Sentu semakin lama semakin di-upgrade, teman-teman. Dan ini tentunya bagus untuk penggunaan dari tokennya. Nah, belakangan Sentu ada ngasih kayak insentif gitu ya dalam sebuah postingan di Twitter. Sorry ya, bener di Twitter. Dia ada ngasih kayak proposal gitu. Ini kita lihat ya, sebuah proposal rewarding open bounty for seeker with 5,000 CTK from community pool. Jadi ini adalah semacam reward yang akan diberikan oleh Sentu guna mengapresiasi yang namanya peretas topi putih, teman-teman. Sentu Open Bounty sebuah langkah proaktif dalam proses keamanan menciptakan lingkungan keamanan yang transparan untuk program bug bounty. Hal ini mendorong kolaborasi antara proyek dan juga peretas topi putih, mengatasi resiko dan juga kerentanan yang melekat pada industri Web3. Berfungsi sebagai platform terdesentralisasi, Open Bounty menghubungkan proyek dengan peretas topi putih yang terampil dan memastikan saling menguntungkan dalam hal keamanan. Jadi ada total sekitar 5.000 CTK yang akan mereka kasih. Jadi untuk tambahan informasi, peretas topi putih adalah individu yang menggunakan keterampilan peretas hacking ya untuk mengidentifikasi kerentanan keamanan pada perangkat keras, perangkat lunak ataupun jaringan. Jadi bisa dibilang Sentu ini ngasih intensif buat siapapun yang punya keahlian dalam hal melakukan peretasan buat menguji coba sebuah platform, termasuk juga keamanan yang dimiliki oleh Sentu. Kalau berhasil dibobol, tentunya akan dikasih reward, teman-teman. Jadi ini program ya semacam apa ya, giveaway gitu ya mungkin buat para peretas, atau mungkin lebih tepatnya kayak peretas tuh dibayar buat menguji keamanan dari mereka punya project. Jadi gitu, teman-teman. Sentu ini salah satu project yang punya narasi cyber security. Jadi dikala banyak project-project yang sekarang ini banyak kejahatan ya, teman-teman, penipuan dan lain sebagainya. Project-project bernarasi cyber security bisa menjadi salah satu alternatif token-token yang memiliki pergerakan yang cukup teman-teman, cukup aman ya, kalau kita lihat dari sudut pandang cyber security-nya. Pasti koin-koin seperti ini bakalan dibutuhkan di dunia kripto. Oke, itu dari platform Sentu. Sentu sendiri sudah bisa diperdagangkan di beberapa pasar kayak di Binance, Get.io, BingX, dan kawan-kawan. Untuk likuiditas lumayan bagus ya. Untuk supply-nya sih menurut saya ini belum terlalu banyak ya, teman-teman. Cuma 134 dan dia berada di peringkat 427 di CMC dengan market cap hanya 1,88 triliun rupiah saja. Lalu bagaimana untuk pergerakan chart dari CTK? Kalau kita perhatikan, CTK hari ini berada di kisaran level $0,9. Kemarin sempat naik sampai $1
tapi nggak berlangsung lama pergerakannya kembali terbawa koreksi. Dari project koin berbasiskan narasi cyber security belum banyak naik, teman-teman. Jadi sementara pergerakannya masih ada di level 0,9. Kemarin di time frame daily kita melihat ini ada potensial bearish divergence yang tercipta di mana ya indikatornya mengalami fase penurunan sementara dari pergerakan chart justru malah mengalami penguatan. Saat ini CTK berada di area support kisaran 0,7 ya, area support yang kuat guna untuk menahan pergerakan lebih turun lagi, teman-teman. Dan menurut saya koin-koin dengan narasi cyber security ini rata-rata stabil, teman-teman. Kalau kita lihat dari pergerakan CTK sebelum-sebelumnya, pergerakannya cenderung stabil berada di atas level 0,9 ya. Balik ke 0,1, turun lagi. Jadi stabil aja di range tersebut sampai akhirnya ini ada koreksi di bulan Mei 2023 turun terus sampai di Oktober. Kemudian dia baru kembali recover pelan-pelan, teman-teman. Dan ya, menurut saya sih untuk koin-koin seperti ini biasanya lagi menunggu narasi terkait dengan banyak serangan hacker. Bisa jadi dari CTK sendiri juga akan mendapatkan momentumnya sendiri, teman-teman. Jadi bisa diperhatikan sebagai salah satu alternatif koin-koin dengan narasi cyber security. Itu sih dari CTK sendiri, dari narasi-narasi di market ataupun di Twitter juga belum terlalu banyak integrasi dan kerjasama juga. Dan menurut saya masih cukup layak untuk teman-teman jadikan sebagai alternatif. Itu buat CTK. Next kita akan bahas untuk Merit Circle atau BIM ya. BIM hari ini diperdagangkan di kisaran level 541. Ini adalah sebuah project dengan narasi gaming, teman-teman. Jadi sebelumnya nama tokennya adalah MC ya atau Merit Circle dan akhirnya bertransformasi bermigrasi ke token yang baru bernama BIM. Untuk supply-nya saat ini supply total ada di 62 miliar, teman-teman. Dan yang beredar itu sekitar 52 miliar token BIM. Kalau kita lihat dari pasarnya, dia sudah cukup luas, bisa diperdagangkan di Binance, Gate.io, Bybit. Jadi untuk likuiditas nggak ada masalah juga sih untuk. Lalu berita-berita terbaru, BIM ada apa nih? Ada memberikan fitur baru pada ekosistem gamenya. Kota tanah keserakahan terbesar di Necoverse, teman-teman. Necoverse ini salah satu platform metaverse yang dibikin oleh BIMS ya. Salah satu komunitas paling dinamis di jaringan build on BIM adalah Necoverse. Koleksi memungkinkan Anda untuk membuka fitur dalam game yang tersedia. Jadi ini update terbaru untuk gamenya yang tentunya akan meningkatkan ekosistem dari permainan tersebut juga, teman-teman. Kemudian juga ada permainan baru yang akan mereka listing ya dari Merit Circle DAO Studio. Akan ada peluncuran Forgot Playland. Ini adalah game social fi terbaru yang bakalan mereka rilis di tanggal 25 April. Bisa di-note tanggalnya, siapa tahu menjelang 25 April ada sentimen atau kenaikan pada harga Merit Circle terkait dengan rencana perilisan game terbaru mereka. Kemudian untuk migrasi dari Merit Circle juga akan berlangsung atau masih sedang berlangsung di bulan Februari sampai Maret ini. Diprediksi bakalan selesai di bulan ini sih, teman. Jadi ini bakalan memerlukan waktu memang untuk migrasi tokennya kurang lebih ya 1 bulan lebih ya, teman-teman. Itu, terus juga ada kolaborasi turnamen untuk pengembangan game, ada sekitar 10 kreator yang akan di-challenge teman-teman di Castle of Blackwater untuk permainan dari Merit Circle. Ini adalah tokoh-tokoh anonymous di dalam game turnamen tersebut. Oke, itu sih game narasi game untuk platform kripto mungkin belum terlalu meledak ya. Tapi beberapa pergerakan kemarin kayak koin-koin Axie Infinity, Sandbox itu kan sudah kelihatan, teman-teman. Cuman masih kurang tinggi aja untuk kenaikan harganya. Tapi itu fine-fine aja sih. Menurut saya narasi game juga masih akan sangat-sangat menarik untuk teman-teman perhatikan di platform dari BIM ini. BIM sendiri juga sudah masuk ya ke 2 ekosistem besar kayak Ethereum dan juga Binance. Jadi bisa menjadi salah satu alternatif buat teman-teman yang lagi nyari koin apa yang punya potensi bagus tentang narasi gaming.
Sekarang kita cek dia dari pergerakan harga. Dari BIM sendiri lumayan udah naik cukup tinggi teman-teman. Sejak dia awal listing, bullish terus sih sampai sekarang ya. Dulu harganya cuma 0,0062, sekarang harganya bisa di 0,03. Itu berarti kenaikan yang terjadi pada BIM ini udah ratusan persen ya. 400 bahkan pernah ke 500%. Teman, tapi ya itu sekarang pergerakannya udah masuk ke fase korektif. Mari kita cek dia di level mana kira-kira level yang menarik untuk kita perhatikan sebagai support resistance. Buat BIM saat ini dia lagi struggle, lagi bagus juga, ini ketahan di level support di sini, level weak yang pernah kebentuk sebelumnya ya, di mana level 0,03 ini menahan pergerakan BIM dalam jangka waktu pendek. Proses dari MACD ini masih menunjukkan korektif dengan smart money yang juga mengalami penurunan. Volume perdagangannya pun juga terbilang menurun, teman-teman. Jadi untuk jangka pendek saya rasa BIM sendiri masih akan ada potensial buat koreksi, even market sempat positif karena kenaikan yang terjadi pada Bitcoin di perdagangan kemarin, teman. Jadi untuk saat ini saya melihat BIM masih ada potensial buat koreksi. Jadi itu bisa dimanfaatin momentum koreksi buat tetap akumulasi ya di CA di harga-harga yang menurut kalian cukup wajar. Untuk area strong support untuk BIMS itu di sini teman-teman bisa perhatikan di 0,023. Itu merupakan level support yang cukup menarik teman-teman karena di level tersebut BIM pernah sideways cukup lama ya. Let's say kalau momentumnya ada, teman-teman bisa manfaatkan koreksi yang masih berpeluang terjadi pada BIM di area 0,023. Even kalau dia bisa turun lebih dalam, tentu saja bisa teman-teman manfaatkan juga. Kalau dari saya sih gitu, karena market sekarang lagi dalam sentimen bull run, meskipun ada koreksi, ya, saya masih percaya bahwa BIM akan kembali create new all time high-nya di tahun ini. Jadi, ya itu, selama projectnya masih jalan, game-gamenya masih ada banyak turnamen juga, ya selama itu project dari BIM ini bakalan sangat-sangat interesting teman-teman. Apalagi dia juga belum listing di exchange kayak Coinbase ya. Jadi masih ada peluang nih sebenarnya. Itu sih paling buat BIM sama Sentu, sama Certic ya, dan semoga video kali ini bisa bermanfaat. Bila mana teman-teman ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, bisa banget tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Itu aja, akhir kata saya Andre, makasih.